Baik, perkenalkan nama saya Putu Satya Kumara Upadana dengan NIM 1902612107. Pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai opioid in pain management. Pada presentasi hari ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pain itu sendiri, berdasarkan definisinya, klasifikasinya, dan bagaimana transmisi dari nyeri itu sendiri. Dan yang kedua, saya akan membahas terkait bagaimana peranan dan cara kerja opioid dalam manajemen pain pada pasien. Jadi seperti yang kita ketahui sendiri bahwa rasa nyeri ataupun pain sangat lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Di mana setelah kita mendapatkan stimulus dari nyeri itu sendiri, kita akan mendapatkan atau terdapat suatu perasaan dan pengalaman yang tidak menyenangkan yang dapat dialami oleh pasien dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat pada gambar di sini, entah kita menginjak suatu benda secara tidak sengaja ataupun secara tersandung atau nyeri-nyeri akibat suatu patologis lainnya. Kemudian, sekarang saya akan menjelaskan terkait definisi nyeri berdasarkan IASP. Jadi, berdasarkan IASP, nyeri ini sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensoris dan emosional yang bersifat tidak menyenangkan, yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan, baik yang bersifat nyata ataupun potensial, di mana yang dapat berpotensi menimbulkan suatu kerusakan pada jaringan tubuh. Sehingga pada nyeri berdasarkan IASP ini secara umum melibatkan dua komponen yang penting, yaitu secara emosional dan secara sensoris. Di sini sudah terdapat dua buah gambar yang menjelaskan terkait nyeri yang dapat dialami oleh pasien. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan algoritma terkait klasifikasi nyeri berdasarkan tingkat dari kerusakan jaringan ataupun tissue damage yang terdapat pada pasien. Jadi seperti kita ketahui sendiri bahwa nyeri ini akan menimbulkan tissue damage, yang tissue damage ini dapat bersifat aktual ataupun potensial. Di mana apabila hanya bersifat potensial, maka nyeri itu dikatakan sebagai nyeri fisiologis, karena nyeri fisiologis ini akan memberikan kita sinyal ataupun pertanda untuk menghindari sinyal tersebut sehingga kita bisa mampu menghindari adanya kerusakan jaringan yang bersifat aktual. Namun jika tissue damage sudah menjadi aktual, maka ini akan dibagi menjadi dua bagian, ada yang bersifat acute pain dan juga chronic pain. Acute pain ini dikatakan sebagai pathophysiological pain, sedangkan chronic pain ini akan dikatakan sebagai nyeri yang patologis, di mana nyeri yang patologis ini merupakan pain without nociception, di mana nyeri yang timbul dari tidak adanya suatu respon yang sebenarnya tidak cukup untuk menimbulkan rasa nyeri pada pasien. Namun pada pasien-pasien dengan nyeri kronis, ini akan menimbulkan suatu sensasi nyeri, sehingga disebut sebagai pain without nociception. Kemudian sekarang kita akan membahas, mengapakah atau apakah alasan dari pain itu sehingga dikatakan important in our life, sehingga dikatakan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana pain ini akan melibatkan tiga komponen. Ada komponen attitude dan emotion, ada komponen movement and behavior, dan komponen attitude dan emotion. Di mana ketiga komponen ini akan membuat kita mampu men-survive diri kita dari adanya pain tersebut. Sehingga kita bisa mampu mengambil sikap proteksi, sikap defensif, dan juga pain yang dialami oleh pasien ini juga mampu menjadikan sebagai suatu alat diagnostik untuk memperkirakan dan memprediksi seberapa atau apakah yang menjadikan suatu etiologi pada pasien dari adanya pain yang dialami oleh pasien tersebut. Sehingga pain ini merupakan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai bagaimana alur ataupun transmisi dari pain itu sendiri. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di sini, jadi di sini terdapat satu keterlibatan first, second, dan third order neuron, dan juga terdapat peranan analgesik endogen pada tubuh. Jadi sebagai contohnya di sini, di skin ataupun di joint, di kulit kita, ketika mendapatkan suatu stimulus yang bersifat noxious, di sini akan dihantarkan ke afferent nerve fiber melalui first order neuron yang akan menuju ke dorsal horn dari medula spinalis. Di sini akan terdapat suatu pelepasan pain neurotransmitter, salah satunya adalah substansia P, yang kemudian akan menyilang ke bagian depan dari ke spinothalamicus tract di sini, kemudian akan menuju ke second order neuron. Kemudian second order neuron ini akan naik ke atas ini, menuju ke thalamus sebagai relay station. Nanti dari relay station ini akan menyambung menjadi third order neuron, sehingga nanti sampai ke somatosensory cortex,
sehingga pada nantinya kita akan mampu menginterpretasikan rasa nyeri yang timbul dari adanya noxious stimulus ini melalui periferi ataupun alat ataupun reseptor yang ada pada tubuh kita sendiri. Jadi secara umum pain transmission ini melibatkan 4 proses. Ada proses transduksi, ada proses transmisi, ada proses modulasi, dan juga proses persepsi. Ketika sudah sampai di proses persepsi inilah kita mampu mengerti ataupun memahami rasa nyeri yang kita alami pada tubuh kita sendiri berkat adanya susunan order neuron serta peranan analgesik endogen pada tubuh. Kemudian bagaimanakah rasa stimulus nyeri itu bisa sampai membuat kita sadar ataupun kita menjadi tahu rasa nyeri yang kita alami? Jadi dalam tubuh kita terdapat suatu sistem modulation and balance, di mana pada modulation and balance ini harus terdapat keseimbangan antara excitatory system dan inhibitory system. Jika excitatory system ini lebih tinggi peranannya atau memiliki efek yang lebih besar dibandingkan inhibitory system, maka rasa nyeri tersebut akan mampu dialirkan hingga ke third order neuron sehingga kita bisa mampu mengerti rasa nyeri yang kita alami. Namun, jika kita memperkuat inhibitory system kita, nanti ini akan mampu tidak menyalurkan sinyal nyeri tersebut ke otak kita sehingga kita bisa tidak merasakan nyeri yang terdapat pada tubuh kita. Di mana kedua proses ini terjadi di dorsal gray column di sini. Ketika first order neuron sampai di sini akan terdapat sistem inhibisi dari atas, dari central nervous system yang akan turun dan akan berinteraksi di dorsal gray column ini. Di sini merupakan anatominya, ada terdapat daerah sensoris, daerah motoris dari medulla spinalis, dan terdapat traktus-traktus yang memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Di mana contoh dari excitatory system ada sitokin, ada prostaglandin, ada potasium, dan ada leukotriene. Sedangkan untuk inhibitory system ada lima hati, ada serotonin, GABA, norepinefrin, serta kognitif dan emosional dari pasien itu sendiri. Nah, kemudian sekarang ketika melakukan pain management, penting bagi kita untuk menilai bagaimana pain assessment pada pasien tersebut. Di mana pain assessment ini dapat dilakukan dengan cara melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian kita akan dapatkan bagaimana nyeri yang dialami oleh pasien, apakah nyerinya ringan, nyerinya sedang, ataupun nyerinya berat. Kemudian secara dimensional, kita dapat menilainya dengan dua cara, secara unidimensional dan secara multidimensional. Secara unidimensional di sini hanya untuk melakukan pengukuran intensitas nyeri yang terdiri dari instrumen FAST, NRS, dan WBPS yang berfungsi untuk mengevaluasi nyeri akut dan evaluasi terapi analgesik. Sedangkan untuk yang bersifat multidimensional digunakan untuk mengukur intensitas karakteristik, dampak, dan aspek sensoris dari nyeri dan contohnya seperti Megel pain, pain diary, dan lain-lain. Jadi yang pertama contohnya adalah seperti pain assessment yaitu FAST atau Visual Analog Scale. Di sini merupakan salah satu instrumen untuk menilai intensitas nyeri dari pasien dan berguna untuk menentukan modalitas terapi yang akan diberikan kepada pasien dalam pain management. Di mana di sini pengukurannya dengan jarak dalam menggunakan milimeter dan kita tentukan intensitas nyeri yang dialami oleh pasien. Di sini kelebihannya di sini bersifat mudah dan sederhana untuk diisi, sedangkan kekurangannya mungkin pada pasien dengan gangguan kognitif dan penglihatan. Kemudian ada pain assessment berupa numerical rating scale. Di sini merupakan salah satu instrumen untuk menilai intensitas dan nyeri dari pasien dan juga berguna untuk menggunakan modalitas terapi. Di sini bedanya adalah dia merupakan skala numerik yang terdiri dari angka 0 hingga 10, di mana 10 ini merupakan worst possible pain. Untuk kelebihannya di sini bersifat mudah dan sederhana untuk diisi dan cepat juga digunakan, dan kekurangannya pada pasien dengan gangguan kognitif dan penglihatan, serta tidak dapat membedakan nyeri yang lebih teliti pada pasien. Kemudian terdapat juga pain assessment berupa Wong-Baker Face Scale. Di sini merupakan salah satu instrumen untuk menilai intensitas nyeri dari pasien dan berguna untuk menentukan modalitas terapi yang akan digunakan. Di sini merupakan skala yang akan digunakan pada anak dengan usia di atas 3 tahun dan dewasa yang tidak mampu mendeskripsikan nyerinya dengan angka-angka. Adapun kelebihan dari Wong-Baker Face Scale ini adalah bersifat mudah, sederhana untuk diisi, dan dapat dilakukan dengan cepat. Namun kekurangannya adalah dalam hal interpretasi, di sini tergantung dari afek seseorang dalam mengekspresikan nyerinya. Bisa saja dia merasakan nyeri namun tidak bersifat ekspresif, sehingga pada nantinya akan menimbulkan suatu bias dalam menginterpretasikan nyeri yang berperan penting dalam menentukan prosedur pain management pada pasien. Kemudian terdapat juga MPQ atau McGill Pain Questionnaire, di mana di sini terdiri dari 4 bagian untuk McGill Pain Questionnaire.
di mana untuk kelebihannya ini sendiri ada 4 bagian yang terdiri dari gambar nyeri, indeks nyeri, pertanyaan nyeri terdahulu dan lokasinya seperti apa, dan indeks intensitas nyeri pada saat ini. Di mana di sini terdiri dari 78 kata sifat yang terbagi dalam 20 kelompok. Dengan setiap setnya terdapat 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang semakin meningkat. Di sini bisa dilihat gambar dari McGill Pain Questionnaire itu sendiri. Adapun kelebihan dari McGill Pain Questionnaire ini adalah di sini baik dan cocok untuk digunakan dalam mengevaluasi nyeri yang bersifat kronik dan bersifat lebih detail untuk menggambarkan serta menjelaskan dan mendeskripsikan nyeri yang dialami pada pasien. Namun kekurangan dari McGill Pain Questionnaire ini adalah penilaiannya bersifat tidak sederhana, cukup kompleks dan rumit, serta memerlukan waktu untuk menjelaskan prosedur pada pasien dalam mengisi skala nyeri yang dialami oleh pasien, sehingga kita bisa mampu menentukan manajemen nyeri yang akan kita gunakan nantinya pada pasien. Dapat juga melalui pain diary, di mana di sini merupakan catatan tertulis harian yang dimiliki oleh pasien mengenai pengalaman nyeri yang dirasakan, di mana di sini melingkupi bagaimana aktivitas harian, aktivitas tidur, seksual, serta konsumsi obat, serta bagaimana intensitas nyeri dan bagaimana perilaku pasien dalam menyikapi nyeri yang ia alami. Di sini adalah salah satu contoh daily pain diary yang dapat diisi oleh pasien, dan kita sebagai tenaga kesehatan juga bisa dapat menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi daily pain diary kepada pasien dengan segala komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Untuk kelebihan dari pain diary ini, di sini cocok untuk menggunakan untuk mengevaluasi nyeri kronik dan dapat diisi secara mandiri oleh pasien, dan kekurangannya adalah terdapat pengaruh dari memori kognitif pasien dalam mengisinya, sehingga dapat timbul suatu bias dalam menginterpretasikan nyeri yang dialami oleh pasien. Kemudian ini merupakan ringkasan nyeri dari somatik. Di sini ada nyeri somatik, merupakan acute nociceptive pain yang akan menimbulkan kerusakan jaringan, di mana di sini terdapat 3 komponen penting, ada reseptornya, ada nyeri, dan ada provokasi. Di mana untuk reseptornya ada yang bersifat superficial yang terletak di kulit, otot, dan tulang, sedangkan untuk yang nyeri dan sensasi ini bersifat seperti pedih, tajam, dan tertusuk, dan sifatnya jadi terlokalisir. Serta dapat juga dikarakteristikan dengan adanya terprovokasi jika bagian trauma disentuh dan provokasi seperti digerak-gerakkan, sehingga akan menimbulkan provokasi nyeri pada pasien. Dan ini merupakan ringkasan untuk nyeri dari visceral, di mana pada nyeri visceral itu sendiri secara umum konsepnya sama, yaitu acute nociceptive pain yang akan menimbulkan suatu kerusakan jaringan, di mana reseptornya lebih profundal yang terletak seperti dalam usus, lambung, ginjal, dan lain-lain. Kemudian untuk rasa nyeri dan sensasinya lebih bersifat tidak terlokalisir, dan nyeri ini akan terprovokasi jika terdapat suatu peradangan organ dan inflamasi pada pasien. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai nyeri alih pada pasien, di mana nyeri alih dapat didefinisikan sebagai suatu nyeri pada organ yang dialihkan ke permukaan tubuh yang tidak tepat dengan lokasi nyeri tersebut, di mana ini juga dapat didefinisikan sebagai nyeri somatik ataupun nyeri visceral yang terasa di somatik superficial. Terdapat suatu teori yang disebutkan bahwa teori konvergensi proyeksi merupakan suatu teori yang menggambarkan bahwa terdapat 2 tipe afferent, di mana kulit dan otot dalam visceral akan bertemu dalam segmen spinal yang sama dan akan berkonvergensi ke sel-sel sensorik yang juga sama. Sehingga pada nantinya kita akan mampu merasakan nyeri-nyeri alih yang sebenarnya dialihkan ke permukaan tubuh yang tidak tepat dengan lokasi nyeri tersebut. Nyeri alih ini dapat dijumpai seperti pada pasien-pasien dengan akut myocardial infarction yang akan mengalami nyeri-nyeri alih ke daerah dada, ke arah retrosternal, dan lain-lainnya. Dan ini merupakan ilustrasi dari river pain itu sendiri, di mana di sini skin dan juga visceral memiliki teori konvergensi yang akan menuju ke segmen medulla spinalis, di sini di dorsal root ganglion, sehingga nanti akan menuju ke thalamus sebagai realization, dan pada akhirnya menuju ke cortex yang akan diinterpretasikan sebagai river pain. Kemudian sekarang saya akan membahas mengenai pain step ladder dari WHO, di mana pain step ladder dari WHO ini terdapat 3 step, ada step 1, step 2, dan step 3. Di mana untuk step 1 ini merupakan penanganan awal dalam nyeri, step 2 adalah penanganan untuk nyeri yang menetap ataupun bertambah, dan step 3 ini adalah penanganan untuk nyeri yang sudah bersifat menetap. Di mana untuk penata laksanaannya pada nyeri akut adalah urutannya dari 3, 2, 1, kita berikan dari yang tingkat 3, sedangkan pada nyeri kronis dapat dilakukan dengan step 1, 2, 3. Dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Di sini sudah terdapat gambar yang menyatakan mengenai pain step ladder berdasarkan klasifikasi WHO.
Sekarang saya akan membahas terkait analgesik leather pain postoperatif. Nah, pada nyeri-nyeri pasca operasi, sudah terdapat klasifikasi WFSA untuk menjelaskan leather analgesik dari postoperative pain. Di sini sudah terdapat pain intensity dari mild hingga severe dan juga time-nya. Jadi nyeri yang timbul pada saat operasi di sini sudah dapat dikatakan bersifat sangat berat. Dan dalam seiring perjalanan waktu, nyerinya akan semakin lama semakin berkurang. Sehingga pada awalan atau pada fase awal dapat diberikan parenteral analgesia dengan regional spinal ataupun epidural nerve block, dan semakin berjalannya waktu dengan penurunan pain intensity dapat diberikan oral NSAID ataupun COX-2 inhibitor atau juga paracetamol. Jadi kita sesuaikan dengan bagaimana progresivitas ataupun perkembangan dari pasien, utamanya untuk perkembangan nyeri yang dialami oleh pasien pada pasien post-operatif. Kemudian di sini merupakan terdapat berbagai macam obat-obatan adjuvan yang dapat digunakan, seperti kortikosteroid yang digunakan sebagai antiinflamasi, kemudian antikonvulsan yang digunakan dalam mengatasi nyeri neuropatik, antidepresan dan neuroleptik dapat digunakan untuk nyeri neuropati, dan psikostimultan yang digunakan untuk mengurangi efek sedasi dari opioid. Di mana untuk bagaimana opioid memiliki peranan dalam melakukan manajemen pain pada pasien akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sekarang saya akan menjelaskan terkait opioid itu sendiri, di mana opioid ini dapat diklasifikasikan. Opioid itu merupakan satu obat-obatan yang berkaitan dengan reseptor opioid dan memiliki aktivitas seperti morfin atau morphine-like activity. Di mana di sini terdapat opiats, ada semi-sintetik, ada sintetik, dan juga ada endogenous opioid. Di mana endogenous opioid di sini sudah terdapat seperti dinorfin, endorfin, dan enkapalin. Kemudian untuk sintetik, di sini ada yang bersifat phenylpyridines, ada yang diphenylpropilamin dan kompleks analgesik. Kemudian untuk yang semi-sintetik ada yang seperti hidromorfon, oksimorfon, dan untuk yang opiat seperti morfin, kodein, dan thebain. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan terkait dari reseptor opioid sehingga opioid tersebut mampu bekerja pada tubuh kita. Jadi di sini merupakan gambar-gambaran dari bagaimana letak-letak dari reseptor opioid seperti di cortex, seperti di brainstem, ada spinal cord, ada nociceptor, sehingga nanti di sini akan mempengaruhi aktivitas sistem elektrikal ataupun saraf, sehingga pada nantinya akan mampu mempengaruhi bagaimana transmisi nyeri ke korteks, sehingga opioid memiliki peranan di sana. Di mana opioid reseptor ini merupakan grup dari inhibitori G-protein coupled receptor dengan opioid sebagai ligannya. Di mana terdapat juga endogenous opioid seperti dinorfin, enkepalin, endorfin, endomorfin, dan nociceptin. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait reseptor-reseptor yang terdapat pada opioid, di mana terdapat reseptor delta, di mana dapat ditemui pada daerah otak, utamanya di punta nuclei, amigdala, olfactory bulbs, dan deep cortex. Adapun fungsinya adalah satu sebagai analgesia, akan memberikan efek antidepresan, dan juga terdapat suatu efek physical dependence ketika opioid ini berikatan dengan reseptor delta yang terletak di dalam otak. Kemudian saya akan membahas terkait reseptor kappa, di mana reseptor kappa ini secara lokasinya ada dua, ada yang terletak di dalam brain, dan ada juga yang terdapat di dalam spinal cord. Di mana di dalam brain ini sendiri terdapat di dalam hipotalamus, periaqueductal gray, dan juga claustrum. Sedangkan pada spinal cord ini terdapat seperti di substansia gelatinosa. Adapun fungsinya jika reseptor ini berikatan dengan opioid akan menimbulkan efek sedasi, spinal analgesia, dan juga miosis. Kemudian terdapat juga reseptor mu, di mana reseptor mu ini lokasinya terdapat di dalam brain, spinal cord, dan juga intestinal tract. Di mana untuk di brain ini sendiri terdapat di dalam korteks, thalamus, dan periaqueductal gray. Di spinal cord terdapat di dalam substansianya gelatinosa, dan juga di intestinal tract, dan fungsinya adalah untuk mu1 ini sebagai supraspinal analgesia dan akan menimbulkan physical dependence. Dan untuk mu2 akan menimbulkan suatu respiratory depression dan miosis. Kemudian terdapat juga reseptor dari nocicepsi, di mana lokasinya adalah terdapat di dalam brain, seperti di korteks, amigdala, hipokampus, dan sentral nuclei, di mana juga terdapat di dalam hipotalamus juga. Di mana fungsinya jika opioid ini berikatan dengan reseptor nocicepsi, di sini akan menimbulkan suatu efek seperti adanya pengaruh seperti depression, anxiety, dan juga appetite. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana opioid ini mampu mempengaruhi pain transmission tadi. Jadi seperti yang kita ketahui, saya sudah jelaskan tadi bahwa dalam nyeri tersebut bisa terinterpretasikan oleh kita akan melalui beberapa tahapan transmisi seperti transmisi, ada modulasi, dan ada persepsi. Nah, pada fase transduksi di mana sudah terdapat stimulus yang akan diubah menjadi sinyal berupa electrical pada fase transduksi, opioid memiliki peranan di sini sehingga akan mengganggu fungsi dari transduksi.
Kemudian pada fungsi modulasi, modulasi di sini merupakan bagaimana hubungan dari excitatory, inhibitory, serta transmisinya juga, sehingga pada nantinya opioid ini mampu memiliki peranan dalam fase modulasi dan transmisi dari nyeri itu sendiri. Kemudian bahkan di otak pun sebagai fungsi persepsi, opioid juga memiliki peranan dalam bagaimana kita bisa tidak untuk mempersepsikan nyeri yang kita alami, sehingga di sini opioid memiliki peranan dalam pain transmission di central nervous system yang terdiri dari proses persepsi, modulasi, transmisi, dan transduksi. Sekarang saya akan menjelaskan secara lebih mendetail mengenai bagaimana efek dari opioid di medulla spinalis. Jadi seperti yang kita ketahui sendiri bahwa di sini merupakan primary efferent. Nah, pada opioid reseptor di sini, jika opioidnya akan berikatan di presinaptik, di sini akan mampu mengurangi influx dari kalsium dan terdapat penurunan rilis dari neurotransmitter, sehingga di sini akan mengganggu fungsi dari transmisi nyeri. Kemudian di postsynaptic effect, di sini akan mampu meningkatkan konduktasi dari kalium yang akan menimbulkan suatu hiperpolarisasi. Dengan adanya hiperpolarisasi ini, di sini akan mampu menurunkan bagaimana transmisi dari nyeri pada pasien. Sehingga dapat disimpulkan opioid ini mampu mempengaruhi transmisi dari nyeri. Dan di sini merupakan anatomi lebih mendetail mengenai bagaimana neurotransmitter dilepaskan yang akan berikatan dan akan menyeberangi synaptic cleft ke postsinaptik, dan adanya reseptor opioid ini akan mengganggu proses ini sehingga pada nantinya akan mampu memberikan efek pada transmisi nyeri pada pasien. Jadi dapat disimpulkan bahwa ikatan opioid itu sendiri memiliki efek di presinaptik dan juga postsinaptik. Di mana dapat saya simpulkan untuk di presinaptik akan menimbulkan suatu penurunan aktivitas adenyl siklase. Di mana penurunan dari aktivitas adenyl siklase ini akan mampu menurunkan pelepasan dari neurotransmitter sehingga pada nantinya akan mengganggu transmisi dari nyeri dan kita bisa mampu terhindar dari nyeri tersebut. Sedangkan pada postsinaptik di sini akan terdapat suatu hiperpolarisasi oleh adanya ikatan opioid tersebut, dan di sini akan juga sama-sama akan menimbulkan penurunan dari neurotransmitter pada presinaptik, sinaptik, dan postsinaptik hubungan ketiga hal tersebut. Di mana pada reseptor opioid ini tersebar di sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan jaringan lainnya. Dan reseptornya merupakan protein J yang merupakan tempat ikatan pada opioid tersebut. Untuk farmakodinamik dari opioid, farmakodinamiknya opioid ini ternyata memiliki dampak dan efek pada berbagai macam jaringan pada tubuh. Sebagai salah satu contohnya seperti sistem saraf pusat, di sini akan memberikan efek sedasi, euforia, dan juga halusinasi, serta menurunkan frekuensi EEG dan efek analgesia spinal dan supraspinal. Pada respirasi, di sini akan menurunkan refleks batuk dan respons ventilasi serta bronkospasme. Pada kardiovaskular akan menurunkan heart rate, serta pada pencernaan akan timbul mual dan muntah, menurunkan peristaltik dan spasme sphincter ODI. Dan ternyata juga opioid memiliki efek pada 4 jaringan lainnya seperti sistem urogenital pada orang kehamilan, endokrin, dan juga imunitas. Di mana pada urogenital akan terdapat suatu spasme ureter dan sphincter vesika urinaria serta relaksasi dari sphincter renal. Untuk pregnancy akan timbul depresi nafas pada neonatal. Pada endokrin akan mampu menekan ACTH, FSH, dan LH yang akan menyebabkan infertilitas. Dan pada imunitas, ternyata opioid ini juga mampu menyebabkan apoptosis dari limfosit sehingga mampu mempengaruhi imunitas dari pasien tersebut yang kita berikan opioid. Kemudian kemudian untuk farmakodinamik sudah, sekarang saya akan membahas mengenai farmakokinetik, di mana terdapat 4 sistem seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pada absorpsi di sini tergantung pada rute pemberian morfinnya, dan di sini bersifat high first pass metabolism. Kemudian untuk distribusinya itu sendiri memiliki sifat kelarutan dalam lemak yang tinggi, dan pada fraksi yang terionisasi bersifat kurang larut dalam lemak, dan juga begitu sebaliknya. Untuk metabolismenya, opioid ini akan dimetabolisme di dalam hati dan akan dipecah menjadi morfin 3 glucuronide dan morfin 6 glucuronide. Sehingga penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis untuk memastikan apakah pasien ini mengalami gangguan pada hatinya. Karena pada pasien dengan gangguan hati akan mampu mempengaruhi metabolisme dari opioid sebagai farmakokinetiknya. Kemudian secara ekskresi, nanti opioid ini akan diekskresikan melalui ginjal. Sehingga juga perlu diperhatikan pada pasien-pasien dengan yang mengalami gagal ginjal. Dan ini merupakan ringkasan secara umum mengenai berbagai jenis macam opioid dengan half-life-nya dan bagaimana onset-nya, serta bagaimana duration dari efek analgesik yang akan ditimbulkan pada pemberian opioid tersebut. Sekarang saya akan membahas mengenai manajemen nyeri. Setelah kita membahas tadi mengenai bagaimana ilmu tentang nyeri secara general, bagaimana opioid itu sendiri, sekarang kita akan masuk ke dalam manajemennya seperti apa. Jadi,
Nyeri ini ternyata juga merupakan salah satu vital sign pada pasien. Dan terdapat berbagai cara untuk melakukan manajemen nyeri akut pada pasien. Dapat digunakan opioid, baik secara enteral ataupun parenteral. Di mana terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah patient control analgesia, di mana di sini pasien mampu mengkontrol dalam pemberian analgesik yang diberikan kepada dirinya. Ada juga acute pain service, merupakan suatu pelayanan nyeri-nyeri akut yang secara terkomprehensif yang dilakukan untuk melakukan penanganan pada pasien. Dan ternyata selain terapi farmakologis ini dapat juga dilakukan terapi non farmakologis seperti TENS, akupunktur, dan lain-lain. Sekarang saya akan membahas mengenai opioid sebagai entity atau entitas dalam sebagai terapi nyeri, di mana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan opioid dalam terapi nyeri pada pasien. Jadi dapat digunakan berbagai macam multimodal analgesia lainnya untuk mengurangi efek samping dari opioid. Di mana kita ketahui sendiri bahwa opioid ini juga memiliki efek samping, sehingga kita perlu dikombinasikan dengan multimodal analgesia lainnya. Kemudian juga perhatikan prinsip around the clock dosing dan juga individual dose by gradual escalation. Kemudian yang ketiga, ternyata penggunaan PSA ini dapat dipertimbangkan lebih karena apa? Karena memiliki keuntungan, diantaranya pasien dapat mengendalikan dosis dari opioid dan nyerinya akan lebih terkontrol secara konsisten karena pasien mampu mengontrolnya secara mandiri setelah kita edukasi dan kita pantau perkembangan kesehatan, utamanya perkembangan dari progresivitas nyeri yang dialami oleh pasien. Dan di sini merupakan tabel secara umum mengenai bagaimana jenis opioid dan continuous dose seperti apa dan intermittent dose seperti apa ketika kita memilih modalitas opioid yang akan kita berikan kepada pasien. Bisa dilihat pada slide. Sekarang saya akan membahas mengenai prinsip penggunaan opioid pada kanker. Di mana seperti yang kita ketahui sendiri, tidak jarang atau bahkan sering sekali dijumpai nyeri-nyeri yang dialami pada pasien-pasien dengan keganasan ataupun kanker. Terdapat 5 prinsip yang harus kita perhatikan dalam penggunaan opioid pada pasien kanker. Di antaranya yang pertama adalah by mouth. Apa yang diartikan oleh by mouth? Di sini diusahakan pemberian opioidnya pada pasien digunakan secara oral. Kemudian by the clock. Apakah itu by the clock? Di mana pemberian opioid harus dilakukan dalam interval waktu yang tetap. Kemudian juga harus mengikuti prinsip 3-step ladder analysis WHO atau by the ladder. Kemudian pemberian dosis standar berdasarkan individu dari masing-masing pasien atau for the individual. Dan pemberian obat opioid pada pasien-pasien kanker ini harus dilakukan secara reguler dan dijelaskan secara detail kepada pasien agar pasien mampu mendapatkan efek yang kita inginkan dan kita harapkan dari pemberian opioid tersebut atau attention to detail. Kemudian, ini adalah protokol-protokol dalam pemberian opioid yang bersifat continuous. Ada 2, yaitu ada tapering and discontinuing opioid infusion dan breakthrough pain. Di mana untuk tapering dan discontinuing opioid infusion ini harus ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Adanya kejelasan dalam pemberian dosis obat, kemudian penggunaan saring pump dan penyaluran dosis pada pasien dengan kelainan hepar, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa opioid ini akan dimetabolisme di hepar, dan juga ada penggunaan analgetik adjuvan. Kemudian untuk breakthrough P ini, di mana penggunaan opioid pada syringe pump yang sama dan pencatatan pada dosis yang diberikan dan lakukan eskalasi dari dosis yang akan kita berikan kepada pasien. Dan bagaimana yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita evaluasi. Apabila pasien sudah mampu mengonsumsi makanan dan nyeri yang dialami oleh pasien sudah mulai berkurang intensitasnya dengan modalitas seperti yang kita gunakan tadi untuk mengevaluasi nyeri, maka dapat dilakukan transisi. Transisinya seperti apa? Kita lakukan penurunan infusion rate sebesar 25% per hari untuk mengurangi adanya efek-efek withdrawal dari penggunaan opioid dalam manajemen nyeri tersebut. Selain itu, di penggunaan opioid ini juga dijumpai adanya 2 efek, yaitu tolerance dan dependence. Di mana dependence ini secara definisi adalah suatu sindrom putus obat yang terjadi pada pasien setelah pengurangan dosis obat pada pasien. Sedangkan tolerance ini merupakan suatu kondisi di mana pasien membutuhkan dosis obat yang lebih tinggi untuk bisa memberikan dan mempertahankan efek pada pasien. Di mana pada tolerance ini dosis opioid umumnya tetap relatif stabil tanpa adanya pembentukan patologis. Sedangkan pada dependence yang harus diperhatikan adalah tapering tidak boleh dilakukan lebih dari 50% dosis per hari. Sekarang saya akan membahas mengenai manajemen overdosis pada opioid. Apakah yang harus kita lakukan apabila dalam pelaksanaan terapi manajemen ini kita temui adanya overdosis pada pasien? Jadi kita yang pertama kita lakukan, kita harus identifikasi terlebih dahulu tanda-tanda overdosis opioid berupa hipoventilasi, adanya aritmia yang bersifat malignan, dan adanya agitasi. Kemudian kita lakukan back max ventilation dan lakukan pemberian naloxone 0,04 mg secara intravena.
Kemudian kita reassessment atau penilaian ulang dalam 2-3 menit. Dan jika responnya masih tidak adekuat, dapat dilakukan kembali di pemberian naloxone 0,04 mg secara intravena. Dan jika responnya kembali tidak adekuat, dapat kita lakukan pemberian naloxone 0,08 mg secara intravena. Kemudian kita harus lakukan asesmen ini secara mengkontinu dan memberikan doubling dose dari naloxone hingga respon pasien kembali adekuat. Dan ketika respon pasien sudah adekuat, amati pasien dan observasi ketat selama lebih atau sama dengan 90 menit. Dan jika tanda dan gejala pasien tidak cukup membaik, kita dapat langsung bawa ke ICU untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik, sekian dan terima kasih terkait mengenai presentasi dari bagaimana peranan dari opioid dalam melakukan manajemen nyeri pada pasien. Jadi dapat saya simpulkan pada kesempatan kali ini saya telah menjelaskan 3 hal penting. Yang pertama adalah bagaimana prinsip dan ilmu dari nyeri itu sendiri secara general, kemudian bagaimana ilmu dan prinsip dari opioid itu sendiri, dan bagaimana peranan opioid sehingga bisa sebagai salah satu modalitas terapi yang dapat digunakan dalam manajemen nyeri pada pasien. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan materi dalam presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.